Dan untuk mengetahui situasi terkini persiapan sholat Id di Masjid Istiqlal, kita sudah terhubung dengan rekan Kevin Pakan. Kevin, bagaimana situasi terkini di Masjid Istiqlal? Pukul berapa rencananya Presiden RI dan juga Wapres akan hadir? Ya, halo, selamat pagi Cikal dan pemirsa, langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi Cikal dan juga pemirsa yang merayakan dari bulan puasa. Dan kami bisa menyaksikan kepada Anda Cikal dan pemirsa, beginilah situasi terkini di mana langsung dari dalam Masjid Istiqlal Jakarta yang kami memantau sedari pagi tadi sekitar pukul 4 pagi, yang mana ini para jemaah terus berdatangan dari berbagai daerah. Tadi kami sempat bertanya, tidak hanya dari Jakarta, namun juga ada yang berasal dari Bandung, kemudian dari daerah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang rela datang untuk bisa melaksanakan adanya sholat Idul Fitri langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta, di mana kami melihat Cikal dan pemirsa bahwa ribuan jemaah ini sudah memadati di Masjid Istiqlal Jakarta yang memang nantinya akan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama tepat pada pukul 7 pagi yang memang yang akan diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pihak Masjid Istiqlal rencananya sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam dari sekarang Cikal, yang nanti juga langsung akan dipimpin sholat Idul Fitri oleh Khotib Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tolabi Karli. Tadi kami sempat berbincang Cikal kepada sejumlah jemaah yang datang. Mereka mengaku senang karena selama 1 bulan penuh ini mereka bisa melaksanakan puasa dengan baik, dan akhirnya tiba pada saat ini mereka bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri meskipun di tengah keterbatasan yang tidak bisa pulang ke kampung halaman. Namun pihak dari jemaah ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan rencananya Cikal nantinya untuk sholat Idul Fitri seperti yang saya sampaikan akan dimulai pada pukul 7 pagi. Dan memang tahun ini juga dari Masjid Istiqlal ini mengusung tema khotbah yang akan diusung nantinya, yaitu berkaitan dengan merawat kemabruran puasa, di mana dalam tema ini mengingatkan kepada umat muslim yang ada di Indonesia untuk bisa mempertahankan nilai-nilai kebaikan yang telah dijalankan selama bulan Ramadan. Kemudian nanti untuk imam yang bertugas adalah dari Muhammad Salim Ghazali dengan badal Imam Husni Ismail. Sementara itu untuk Bilal 1 Ilham Mahmudin dan Bilal 2 Abdullah Sengkang Gurium yang akan memimpin rangkaian doa dan juga takbir dalam sholat Id pada saat ini. Dan juga kami sempat bertanya Cikal dan pemirsa kepada pihak dari Masjid Istiqlal karena begitu banyaknya dan sangat antusias para jemaah untuk bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, maka pihak pengelola masjid ini telah menyiapkan sejumlah kantong parkir, dan juga memang telah diperkirakan sebelumnya bahwa ada sekitar 2.000 lebih ini nanti kendaraan akan datang dan memarkirkan kendaraan mereka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Maka dari pihak Masjid Istiqlal telah menetapkan setidaknya ada 9 titik kantong parkir Cikal dan pemirsa, diantaranya mencapai 2.150 untuk kendaraan mobil dan 200 untuk kendaraan bermotor. Kemudian juga ada beberapa akses masuk ke dalam masjid yang juga telah ditentukan untuk menghindari kepadatan di satu titik. Nantinya Cikal jemaah diimbau untuk mematuhi aturan parkir dan juga akses masuk agar ibadah dapat berlangsung dengan tertib dan juga khidmat. Setidaknya Cikal kami dapat sampaikan untuk daftar-daftar lokasi parkir yang mana ini bisa menjadi referensi bagi jemaah yang pertama di basement Masjid Istiqlal di B1 dan juga B2 dengan kapasitas ada 600 kendaraan mobil. Kemudian di area parkir Pertamina, kemudian di area parkir Kementerian Agama, kemudian juga disediakan di lapangan Banteng. Kemudian juga ini yang cukup menarik, yakni area parkir Gereja Katedral.
Ini menandakan adanya toleransi beragama di Indonesia, tepatnya di Jakarta, yang sangat harmonis antara gereja katedral dan juga Masjid Istiqlal ini, yang setiap ada acara keagamaan di antara kedua agama ini tetap mendukung untuk bisa memberikan kontribusi yang baik bagi setiap agama. Kemudian juga ada di area parkir Santa Ursula dan Santa Maria, kemudian di Gedung Kesenian Jakarta, dan di belakang Gedung Mabes TNI Angkatan Darat. Dan memang nantinya juga kami mendapatkan informasi, jika ada pemirsa, nanti akan turut juga Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga akan turut hadir untuk mengikuti sholat Idul Fitri di tempat ini, yang juga akan didampingi oleh Menteri Agama Profesor Nazaruddin Umar dan juga sejumlah menteri terkait yang direncanakan akan ikut sholat Idul Fitri pada saat ini. Dan kami dapat sampaikan bahwa penjagaan yang kami pantau pada saat ini di Masjid Istiqlal Jakarta begitu ketat dan tetap kondusif, karena ini para jemaah yang berada atau datang ke Masjid Istiqlal ini mereka mematuhi setiap arahan dan juga himbauan yang disampaikan oleh petugas keamanan agar bisa tetap berjalan secara kondusif. Kemudian ada beberapa hal yang juga disampaikan oleh pihak Masjid Istiqlal untuk para jemaah ikuti, jika pemirsa, yang mana dihimbau bagi para jemaah ini untuk bisa datang lebih awal, mengingat ini cukup tinggi antusias dan juga memang para jemaah ini yang datang ke tempat ini, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ribuan jemaah telah datang ke tempat ini. Kemudian juga ini diharapkan para jemaah bisa mengenakan pakaian yang sopan dan juga bisa menutup auratnya. Kemudian juga bisa membawa alat dan juga alas sholat pribadi, dan menggunakan kantong plastik dan juga sendal untuk bisa mengikuti sholat pada saat ini agar tidak tercecer. Dan tentunya diharapkan tetap menjaga kebersihan dan juga kenyamanan selama mengikuti atau menjalani sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta pada saat ini. Dan tentunya sampai dengan saat ini jika kami masih terus memantau dan kami juga turut merasakan bagaimana kekhidmatan dan juga kedamaian dari lantunan takbir disampaikan oleh muazin yang bertugas, yang telah dan saat ini diikuti oleh seluruh jemaah hadir di Masjid Istiqlal Jakarta pada pagi hari ini. Cikal. Kevin, tadi kalau Anda menyampaikan bahwa ini antusiasme masyarakat untuk sholat Id di Istiqlal sangat tinggi. Kami juga bisa melihat bagaimana suasananya di sana begitu ramai ya, begitu antusiasmenya sangat terasa. Bagaimana? Apakah memang ada prosedur khusus bagi para jamaah yang ingin melaksanakan sholat Id di sana, atau membebaskan saja sebetulnya? Dan bagaimana dengan jumlah personil? Personilnya apakah cukup memadai? Kevin, yang Anda lihat untuk misalnya ada antusiasme yang lebih tinggi lagi semakin dekatnya waktu penyelenggaraan sholat, Kevin? Halo Kevin. Oke, kita masih melihat saat ini pemirsa situasi terkini tadi dilaporkan oleh rekan Kevin Pakan di lapangan atau di lokasi, tepatnya di penyelenggaraan sholat Id di Masjid Istiqlal, sudah mulai diramaikan oleh para jemaah yang akan mengikuti sholat Id pada pagi hari ini. Dan antusiasme terasa tidak hanya antusiasme yang dilihat dari warga Jakarta, tetapi juga datang dari warga di luar Jakarta. Tadi ada beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat yang ingin melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Beberapa persiapan telah dilakukan, pemirsa. Jadi bagi Anda yang mungkin sekarang ingin menuju ke sholat atau ke Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat Id, Anda harus memperhatikan informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak penyelenggara masjid atau dari website resmi Kementerian Agama tentang informasi terkait dengan kantung parkir yang disediakan di beberapa tempat di sekitaran Masjid Istiqlal. Bahkan Gereja Katedral juga menyediakan kantung parkir bagi jamaah yang akan melaksanakan sholat Id. Ini menandakan bahwa berbagai persiapan telah dilaksanakan
memang untuk mengantisipasi adanya antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat untuk melaksanakan sholat id pada tahun ini di Masjid Istiqlal. Tak hanya itu, untuk alur masuk dan keluar Masjid Istiqlal juga sudah diatur sedemikian rupa. Masyarakat yang datang ke Masjid Istiqlal juga sudah diimbau untuk tidak membawa alat-alat yang berlebihan, cukup peralatan sholat saja yang sederhana agar nantinya tidak atau sama-sama mendukung jalan lancarnya atau hikmatnya ibadah sholat id pada tahun ini. Kemudian beberapa persiapan misalnya seperti pengamanan, tadi juga rekan Kevin Pakan sudah melaporkan sudah dipersiapkan semaksimal mungkin, artinya beberapa titik-titik untuk masuk ke Masjid Istiqlal ini sudah ada barikade yang nantinya akan membantu para jamaah untuk masuk ke dalam masjid agar tidak terjadi ketidakdisiplinan begitu. Karena tentunya menjaga disiplin para jamaah ini tentunya sangat menentukan kelancaran dari ibadah sholat id. Informasi juga yang saat ini didapatkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan hadir melaksanakan sholat id di Masjid Istiqlal, diiringi juga dengan sejumlah tokoh seperti Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan hadir dalam pelaksanaan sholat kali ini. Kita melihat saat ini pemirsa suasana terkini di dalam Masjid Istiqlal. Kita mencoba menghubungi rekan Kevin Pakan. Kevin bisa mendengar suara saya, Kevin? Ya, selamat pagi Cikal. Baik Kevin, tadi kalau Anda mengatakan antusiasme begitu tinggi, Kevin, bagaimana dengan sebetulnya prosedur masyarakat untuk masuk ke sana? Apakah memang dibebaskan saja untuk masuk dan sementara untuk pengamanan sendiri apakah cukup memadai yang Anda pantau di sana untuk menjaga adanya antusiasme yang lebih tinggi masyarakat menjelang pelaksanaan sholat id nanti? Ya benar sekali Cikal, memang kalau kami melihat ini untuk alur masuk dari para jemaah yang akan melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal ini sudah atau sangat kondusif karena kami memantau tadi pada saat di pintu-pintu masuk yang berada di Masjid Istiqlal Jakarta ini dilakukan proses pengecekan terutama dari pasukan pengamanan Presiden, kemudian dari TNI Polri yang berjaga dan pihak dari masjid sendiri ini turut melihat dan melakukan proses checking kepada para jemaah yang datang dan memang untuk barang-barang yang sekiranya tidak diperlukan untuk datang atau dibawa ke Masjid Istiqlal ini diminta untuk ditinggalkan di proses atau pintu masuk penjagaan tersebut. Tadi pun juga kami mengalami hal yang sama Cikal pada saat masuk ke tempat atau ke masjid ini bahwa memang ini cukup ketat yang dilakukan dari pihak pengamanan dan dapat dipastikan ini para jemaah yang sudah melewati pintu masuk Masjid Istiqlal dan telah berada di dalam dipastikan mereka dalam kondisi aman dan telah mengikuti setiap prosedur yang ada. Tadi kami memantau bahwa penjagaan juga dilakukan secara ketat baik di luar sekitaran Masjid Istiqlal yang memang tidak dapat dipungkiri ini menimbulkan adanya antrean kendaraan di sekitar Masjid Istiqlal, namun ini tidak mengganggu adanya kekhidmatan dan juga kebahagiaan yang dirasakan oleh umat muslim pada saat ini dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri pada saat ini. Tadi kami melihat juga penjagaan di luar dilakukan secara ketat dari pihak kepolisian, TNI dan juga dari Pas Pampres yang memang merupakan salah satu rangkaian pengamanan mengingat nanti dari Presiden Prabowo Subianto akan tiba dan mengikuti di Masjid Istiqlal ini sholat Idul Fitri yang memang nanti rencananya akan tiba sekitar pukul 6:40. Namun sampai dengan saat ini kami masih terus menantikan kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto Cikal. Dan untuk situasi di dalam seperti yang tadi saya sampaikan bahwa begitu kekhidmatan yang dirasakan oleh seluruh jemaah karena memang saat ini masih dilakukan
takbir yang dilakukan oleh muazin yang bertugas pada saat ini, dan seluruh jemaah yang ada di Masjid Istiqlal ini mereka mengikuti lantunan takbir yang dilantunkan oleh muazin yang bertugas. Dan dapat dipastikan Cikal bahwa setiap jemaah yang datang ini telah duduk berdasarkan aturan atau saf yang telah diatur begitu oleh pihak Masjid Istiqlal, dan dapat dipastikan mereka dalam kondisi rapi dan tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada saat ini, Cikal. Sementara itu, Tadi Anda mengatakan sesuatu yang sangat menyentuh, bahwa di seberang ada gereja katedral yang menyediakan juga kantung parkir. Ini kan tentu momen yang sangat indah ya. Toleransi diperlihatkan ketika momen Hari Raya Idul Fitri. Yang Anda lihat bagaimana? Jadi kalau ada nanti jemaah yang ingin ke sana, apakah memang hanya langsung bisa mengakses ke parkir atau ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Kevin? ya, memang benar sekali Cikal, toleransi antar umat beragama, terutama adanya simbolisasi antara gereja katedral dan juga Masjid Istiqlal ini sangatlah erat hubungannya, karena tadi kami melihat bahwa untuk hubungan yang baik antar gereja katedral dan juga Masjid Istiqlal sangat baik. Dan memang di gereja katedral tadi kami juga sempat melihat ada sejumlah petugas yang telah disiagakan, yang mana nantinya akan diarahkan atau mengarahkan dari para jemaah yang datang untuk bisa memarkirkan kendaraan mereka di gereja katedral. Begitupun juga sebaliknya Cikal, kalau kita mengingat pada saat acara Natal kemudian acara Paskah, Masjid Istiqlal ini memberikan tempatnya untuk bisa ditempati sebagai kantong parkir untuk jemaat umat Kristiani yang melaksanakan Paskah maupun juga Natal pada saat itu. Tentunya hal-hal semacam ini dapat menjadi salah satu hal yang positif bagi kerukunan antara umat beragama, terutama antara umat Kristiani dan juga umat Muslim, untuk bisa saling mendukung, saling juga menjunjung tinggi antara toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Dan Cikal, kami mendapatkan informasi bahwa dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini telah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kalau kami melihat situasi di dalam Masjid Istiqlal ini memang sudah berhenti untuk takbir yang dilakukan oleh muazin yang bertugas, dan kami melihat memang ada sejumlah anggota Pas Pampres yang telah bersiaga, yang telah bertugas, yang nampaknya ini akan menjadi tempat atau posisi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk tiba, atau memang menjadi tempatnya untuk posisi melaksanakan sholat Idul Fitri. Cikal, posisi masuk kami tadi dari pintu As-Salam Masjid Istiqlal, yang mana tadi kami sempat mendapatkan informasi dari pihak petugas bahwa nantinya memang pintu tersebut akan digunakan atau dilewati sebagai akses masuk oleh para menteri. Namun untuk Presiden dan juga Wakil Presiden ini direncanakan akan melewati pintu di sisi belakang Masjid Istiqlal, yang memang kami ini tidak diperkenankan untuk bisa melihat atau melakukan peliputan prosesi masuk dari Presiden Republik Indonesia dan juga dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini Cikal, kami masih terus menanti kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang akan datang dan masuk dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Sejumlah petugas pengamanan Presiden, kemudian ADC, dan sejumlah pihak-pihak terkait kami melihat nampak tengah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Cikal. Kevin, tadi Anda sudah sebelumnya menyatakan ya beberapa kondisi begitu, mulai dari kondisi jalan, kemudian ada beberapa kantong parkir. Mungkin bisa Anda sampaikan kembali, mungkin ada pemirsa yang belum mendengar, kemudian ingin menuju ke kawasan Istiqlal atau ke daerah-daerah lainnya. Bisa disampaikan kembali bagaimana kondisinya, Kevin?
Ya, Cikal, sebelum ke sana saya dapat informasi dan saya melihat tepat di bawah saya, Cikal, posisi saya ada di lantai 2. Di bawah ini sudah datang dari Menteri Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang telah tiba di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Dan untuk pemirsa yang saat ini masih berada di jalan begitu ya, yang akan menuju ke Masjid Istiqlal, memang ini dari pihak Masjid Istiqlal menghimbau agar para jemaah ini memperhatikan sejumlah hal yang perlu diantisipasi dan memang perlu diterapkan pada saat datang ke Masjid Istiqlal. Salah satunya adalah dengan tentunya bisa mengenakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Prabowo Subianto telah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta, yang mana kalau dilihat jam pada saat ini pukul 6:32, yang mana ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari pihak Masjid Istiqlal dan juga dari pihak Istana, yang memang rencananya Presiden akan tiba sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Para petugas pengamanan Presiden, kemudian dari ADC dan dari sejumlah pihak, kami melihat ini mereka terus melihat dan memastikan di mana posisi dari Presiden Republik Indonesia untuk melakukan sholat Idul Fitri bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dan saat ini kalau kita melihat sekitar 30 menit kurang, Cikal, ini sholat Idul Fitri akan segera dimulai di Masjid Istiqlal Jakarta. Kami masih terus menanti. Kalau dilihat dari point of view saya, Cikal, sudut pandang saya dari lantai 2, kami melihat ini sejumlah pihak terus berdatangan. Kami belum bisa memastikan siapa-siapa saja yang datang, Cikal. Namun kalau dilihat nampaknya dari pejabat publik ini telah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta. Salah satunya tadi yang saya sampaikan, ada Menteri Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang telah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta. Saat ini, Cikal, kami melihat ada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya telah hadir di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Kalau kami melihat, nampaknya di posisi depan merupakan jajaran dari Menteri Kabinet. Kemudian kami melihat juga ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga telah hadir di dalam Masjid Istiqlal Jakarta. Lantunan takbir yang disampaikan oleh muazin kembali digemakan, Cikal. Kami merasakan rasa kehikmatan, kemudian kedamaian yang disampaikan oleh muazin, kemudian diikuti oleh seluruh jemaah, baik laki-laki maupun perempuan yang telah berada di dalam masjid ini. Sangatlah damai dan sangat membubuhkan ada rasa kebersamaan antara umat muslim yang saat ini merasakan atau merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sampai saat ini, Cikal, kami masih terus menanti dan kami melihat juga ada Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga telah hadir
di dalam Masjid Istiqlal. Sampai saat ini kami masih melihat dan masih terus menanti kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta. Kami masih menantikan untuk masuk ke dalam masjid ini, Cikal. Kami sampaikan, saya kembalikan ke Anda sementara. Kevin, mengingat ini, Oke, Kevin, terima kasih untuk sementara. Kita akan melihat kembali berdasarkan laporan yang disampaikan oleh rekan Kevin Pakan, pemirsa, bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja hadir di Masjid Istiqlal untuk menunaikan ibadah sholat Id. Jadi Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 6:35 waktu Indonesia Barat, di mana tadi ia langsung menuju ke pintu masuk dari Masjid Istiqlal. Kita juga sama-sama menantikan kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto ke dalam masjid untuk mengambil syaf sholat untuk segera melaksanakan sholat Id. Beberapa tokoh juga sudah hadir, diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah hadir, kemudian sejumlah menteri, Agus Harimurti Yudhoyono sudah terlihat. Kemudian tadi juga berdasarkan laporan dari rekan Kevin Pakan, Wakil Menteri Dalam Negeri Immanuel Sugiarto juga telah hadir di Masjid Istiqlal, dan tentunya yang sama-sama kita nantikan kehadirannya adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan segera tiba dan mengambil syaf untuk melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal. Tentu kita melihat antusiasme yang luar biasa masyarakat dalam menunaikan sholat Id, pemirsa.
Surya, ada Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang sudah nampak hadir di Masjid Istiqlal. Gema takbir pun terus dikumandangkan. Kita lihat ada Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Selvi Ananda, juga akan turut mengisi syaf untuk melaksanakan sholat Id. Ibu Selvi ini sudah duduk di saf sholatnya. Sebagai tambahan informasi pemirsa, nantinya setelah melaksanakan ibadah sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto akan langsung menuju ke Istana Negara untuk melangsungkan open house ini dengan para pejabat negara lain, kemudian juga duta besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa مخلصين له الدين وكره المنافقون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira
ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming memasuki lantai utama Masjid Istiqlal.
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jemaah yang mulia, Salat Idul Fitri 1446 Hijriah dimulai. صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعا أجركم الله. الصلاة لا إله إلا الله. Istau, i'tadilu wa tarasu, saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر.
الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala li'ibadihi tariqal ibadati wa yassar wa ja'ala lahum 'idan ya'udu 'alaihim fi kulli 'amin wa yataqarrar. Naqqahum bihi minadh-dhunubi wa tahhar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فقدر ودبر فيسر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما لاح هلال وأنور أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا يا أهل الإسلام قد من الله عليكم ببلوغ هذا اليوم يوم الفرح فافرحوا وقال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله أكبر walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, tidak terasa selama 1 bulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan berbagai ritual mulia di dalamnya. Kita ditempa melalui serangkaian riyadhah ruhaniyah sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan menempa kita menjadi hamba yang otentik,
yang tidak hanya berdimensi personal, namun juga berdimensi sosial. Otentisitas seorang hamba di hadapan Allah dimanifestasikan melalui pikiran dan tindakan yang semata-mata diperuntukkan bagi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Puasa tidak semata-mata menjadikan individu menjadi lebih baik, namun puasa juga mewujudkan suatu tatanan sosial yang lebih maslahat. Puasa akan melahirkan pribadi-pribadi yang menghargai proses penempaan. Puasa akan membentuk pribadi, kelompok masyarakat, bahkan negara menjadi lebih baik. Hal ini akan menjadi modal spiritual dan sosial untuk melahirkan kebaikan kolektif yang berdampak positif di ruang publik. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, ruang publik yang baik akan berdampak pada keadaban publik yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dengan didasarkan pada keseimbangan dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat pada sebagian amaliyah Ramadan seperti zakat, infak, sedekah, serta praktik kedermawanan lainnya. Sikap kedermawanan dengan demikian menjadi instrumen afirmatif yang melahirkan dampak nyata pada aspek sosial, ekonomi, dan penegakan prinsip keadilan. Kedermawanan dalam Islam memberi pesan penting tentang spirit kebersamaan, gotong royong, dan keberpihakan. Hal ini sejalan dengan pemikiran para pendiri bangsa kita ketika merumuskan pendirian negara ini, yakni dengan menitik beratkan pada tujuan bernegara, di antaranya mewujudkan kesejahteraan umum. Kedermawanan Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga. Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Pesan penting dari amaliyah Ramadan adalah bahwa kohesivitas adalah kata kerja, bukan sekedar kata-kata, tetapi senantiasa harus diikhtiarkan secara bersungguh-sungguh. Kebersamaan selama bulan Ramadan sejatinya memberi makna penting bahwa keberkahan itu akan lahir dari kebersamaan dan persatuan. Al-barokah ma'al jamaah. Seperti yang kita sadari bersama, bahwa untuk membangun negara yang besar ini dibutuhkan persatuan dan kebersamaan dari seluruh elemen anak bangsa dengan tetap mengakui keragaman latar belakang dan pandangan yang secara sunnatullah memang diciptakan berbeda-beda. Persatuan dibangun melalui percakapan dan dialog untuk mencari titik temu yang menjadi titik tumpu dalam mewujudkan kemajuan bangsa.
Para pendiri bangsa ini telah memberikan pelajaran dan teladan bahwa perbedaan pandangan tidak lantas menjadikan diksi diametral, yakni kami dan mereka, tetapi tetap dalam bingkai kita Indonesia. Kebiasaan baik selama Ramadan menjadi modal penting untuk meneruskan jejak kebaikan dari para pendiri bangsa dan para pendahulu negeri ini dalam menggalang persatuan demi terwujudnya kebaikan bersama. Ya, untuk mewujudkan al-masalih al-amah. Tentu saja, hal ini sejalan dengan visi pemerintahan kita saat ini yang berkomitmen untuk terus memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama dalam rangka mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Ramadan juga menguatkan tradisi tadarus Al-Quran. Tadarus tidak dimaknai sekedar membaca teks atau tilawah ansih, tetapi tadarus Al-Quran juga menitik beratkan kepada aktivasi akal pikiran dalam melihat setiap fenomena yang ada di sekitar kita dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Budaya literasi selama Ramadan haruslah diteruskan dan dikembangkan di lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non-formal untuk mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia dan menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Budaya literasi juga akan mempercepat akselerasi Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera. Ruang publik kita juga harus dipandu dengan ilmu pengetahuan di tengah arus informasi yang kian sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Atribusi Ramadan sebagai bulan kemuliaan tidaklah bersifat taken for granted tanpa ikhtiar yang sungguh-sungguh dari seorang hamba. Begitu pula predikat kembali kepada kesucian atau Idul Fitri pasca Ramadan juga bukan sekedar label tanpa makna. Kembali fitri akan terpancar pada pikiran, perilaku, dan tindakan setiap individu dalam membangun interaksi antara hamba dengan Tuhannya maupun antar sesama. Pribadi-pribadi yang fitri pada titik paling ideal akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi lingkungannya. Seperti halnya kebutuhan menghadirkan ruang publik yang bebas dari korupsi harus terus kita ikhtiarkan bersama-sama. Puasa Ramadan mengajarkan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang merusak atau bahkan membatalkan puasa. Maka spirit puasa sangat relevan dalam konteks mewujudkan kehidupan bernegara yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, spirit kemaburan puasa harus jadi pemandu atau kompas untuk mewujudkan relasi individu baik di ruang privat maupun di ruang publik. Inilah sejatinya esensi Idul Fitri yang kita rayakan pada hari ini. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Demikian pula spirit empatik yang disemai selama Ramadan harus terus ditumbuh kembangkan sebagai manifestasi dari spirit filantropi Islam. Tantangan kehidupan sosial dan ekonomi saat ini harus kita jawab dengan sikap empatik melalui gerakan dan program bersama, baik oleh individu, lembaga, maupun oleh negara. Tentu saja hadirin, tanggung jawab ini harus kita pikul bersama dengan semangat ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita harus saling mendukung dan membantu dalam kebaikan, bukan malah menegasikan kebaikan-kebaikan yang diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh. Spirit empatik
semestinya kian tumbuh dan berkembang pasca bulan Ramadan, bukan muncul saat bulan Ramadan saja, setelah itu hilang dan terlupakan. Padahal esensinya Idul Fitri tidak lain adalah menumbuh kembangkan spirit kemakmuran Ramadan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, Syed Hussein Nasr dalam bukunya The Heart of Islam, Enduring Values for Humanity menegaskan bahwa doktrin Islam yang tertanam dalam batin masyarakat muslim secara ideal dapat bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan besar di era modern ini. Dengan demikian, maka kedudukan agama yang didasari oleh keyakinan terhadap Tuhan dapat menjadi instrumen sekaligus mekanisme yang sangat ampuh dalam merespon setiap tantangan zaman. Agama yang memiliki dimensi profan sekaligus transenden harus ditransformasikan dan dikontekstualisasikan untuk menjawab berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat bangsa. Transformasi beragama dengan demikian menjadi pekerjaan rumah dari seluruh pemangku kepentingan, baik birokrat, agamawan, ilmuwan, maupun juga pemeluk agama. Upaya ini dimaksudkan agar keadaban personal yang terwujud dalam aneka bentuk ritualitas ansih berjalan linier dengan keadaban di ruang publik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada akhirnya, kefitrian yang telah kita raih harus terus kita ikhtiarkan agar menghadirkan kebaikan untuk semua. Kemakmuran puasa Ramadan tidak hanya menjadikan individu yang soleh, namun yang lebih penting adalah moralitas Ramadan akan menghadirkan kesolehan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Harapan bagi terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur dan diberkahi, harus kita perjuangkan secara kontinu, konsisten, dan bersungguh-sungguh dengan spirit menghadirkan kebaikan bersama. Hadirin yang mulia, sungguh indah syair lagu yang berjudul Lebaran yang digubah oleh sastrawan legenda Indonesia, yakni Ismail Marzuki. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Insyaallah para hadirin sekalian, spirit kemakmuran Ramadan seiring dengan tibanya Hari Raya Idul Fitri akan terus menerangi negeri ini. Indonesia tercinta akan tetap diterangi dengan kebaikan, dengan kemuliaan dan kesejahteraan. Tentu saja dengan ikhtiar dan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan negara Indonesia yang maju dan sejahtera dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala ay yuwahhida sufufana wa yarfa'a rayatana wa yu'allifa baina qulubina. Hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahil aliyyil azim. Fattaquh wa sallu wa sallimu ala nabiyil mustafa haitsu amarakumullahu faqal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma ihfadhhum bihifdzika wa ayyidhum bita'yidika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wasi'al hibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming yang telah menunaikan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal. Terima kasih juga untuk semua. Dari kami mohon maaf. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa izin? Kemudian yang ceramah bagus sekali ya. Intinya puasa itu harus menghasilkan kesalehan individu juga kesalehan sosial, dan hasil akhirnya adalah memperkuat kebersamaan, persatuan agar Indonesia menjadi negara maju. Insya Allah, saya kira begitu ya. Terima kasih, minta izin ya. Ganti baju, ya, lebaran sama Pak Presiden. Belum ya. Pulang dulu ganti baju. Aku ini lagi doorstop dulu, Hasto. Gak bisa. Ini juga lebih ramai banget kita depannya ya. Belum bebas. Masih pada kamera itu. Pemirsa, baru saja sama-sama kita saksikan penyelenggaraan ibadah sholat Id yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi juga oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seluruhan rangkaian ibadah sholat Id pada hari ini berlangsung dengan khidmat, kemudian khusyuk dan juga aman. Kita bisa melihat bagaimana antusias masyarakat tadi yang hadir untuk menunaikan ibadah sholat Id begitu besar. Persiapan telah dilakukan oleh pihak penyelenggara Masjid Istiqlal untuk penyelenggaraan sholat Id pada tahun 2025 ini. Saat ini, setelah tadi khutbah sholat Id disampaikan, kegiatan selanjutnya Presiden Prabowo akan menggelar halal bihalal. Kita bisa sama-sama melihat bahwa sejumlah tokoh yang hadir untuk menunaikan ibadah sholat Id sudah mulai siap untuk meninggalkan Masjid Istiqlal. Banyaknya atau tingginya antusias masyarakat yang hadir di Masjid Istiqlal tentu
gambaran yang sangat jelas bagaimana nantinya Presiden Prabowo ketika keluar dari Masjid Istiqlal, tentu beberapa atau sejumlah jemaah yang hadir di Masjid Istiqlal ini itu tidak ingin kehilangan momen untuk bertemu dengan, kita bisa melihat Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Infrastruktur yang sedang menyampaikan statementnya. Kembali ke Masjid Istiqlal ini tentunya ada rasa damai, rasa yang sejuk dan tentunya berbahagia. Tadi bersama Bapak Presiden kita semua menjalankan sholat Idul Fitri dan juga bersama masyarakat. Mudah-mudahan sekali lagi Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini membawa keberkahan untuk bangsa kita. Bangsa kita diselamatkan dari segala mara bahaya dan tentunya kita bisa melanjutkan segala tugas untuk mencapai cita-cita bersama kita. Kenapa? Pak SBY sementara di Cikeas bersama keluarga dan sahabatnya. Saya persiapan nanti jam 9 kan open house bersama para menteri yang lainnya juga. Makasih ya teman-teman ya. Geser dikit boleh nggak, dirapiin dikit nih? Aduh. Permisi. Iya Om. Sini aja ke sini. Ya Bapak. Mas Dias, aman ya. Gua agak melambung nih, gua agak melambung. Nilai-nilai kebersamaan. Apa? Selfie-nya Iya, tadi. Tadi udah. Ya, ntar. Udah, Mbak. Foto kedua. Lepas nih tadi. Oke. Siap. Lepas ya, Bang. Minal aidin wal faidin, Mas Ahaye. Ini lebaran tugas ya? Tugas. Sehat-sehat, Mas. Sehat-sehat sama-sama ya. Dari lagi Put. Bang, ini kayaknya lagi ini cuman kepean tuh.
Pemirsa, baru saja kita sama-sama saksikan tadi Presiden Prabowo Subianto sudah menyapa warga dari mobil kepresidenan, dan selanjutnya Presiden Prabowo akan melaksanakan halal bihalal di istana dan sedang akan menuju ke sana dan telah baru saja meninggalkan Masjid Istiqlal. Sebelumnya juga kita sama-sama melihat tadi ada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang tadi juga menyampaikan rasa syukurnya bisa melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal dan segera menuju ke Cikeas. Kita sama-sama saat ini melihat momen di mana ketika Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Masjid Istiqlal usai menunaikan ibadah sholat Id. Dan seperti yang diprediksi sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tentunya menyapa masyarakat yang sedari pagi kita tadi menyimak begitu antusias mengikuti dan juga menunaikan ibadah sholat Id di Hari Raya Idul Fitri 2025. Antusiasme begitu terasa, pemirsa, sejak pagi tadi, di mana Masjid Istiqlal ini mampu menampung 150.000 jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah atau sholat Id tahun ini. Kita bisa merasakan bagaimana antusiasmenya, dan persiapan pun memang sudah dilakukan oleh panitia penyelenggara, di mana kantung-kantung parkir sudah dipersiapkan, alur masuk untuk masyarakat yang ingin sholat Id di Istiqlal dipersiapkan, kemudian jalur masuk untuk Presiden juga sudah disiapkan sedemikian rupa, sehingga kalau kita bisa gambarkan bagaimana jalannya sholat Id di Masjid Istiqlal di Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ini berlangsung begitu hikmat dan khusyuk. Begitupun ketika tadi khutbah salat Id disampaikan bahwa kita memang harus bisa menangkap esensi dari Hari Raya Idul Fitri ini betul-betul secara benar, secara mendalam. Setelah selama 30 hari kita menjalani ibadah puasa, menahan lapar dan haus, menahan emosi. Dan inilah bagaimana kita semestinya harus bisa memaknai. Itulah tadi bagaimana kita bisa menangkap esensi dari khutbah pada sholat Id kali ini. Kita sama-sama melihat inilah momen Presiden Prabowo Subianto menyapa warga dari mobil kepresidenan sesaat usai meninggalkan kompleks Masjid Istiqlal, Jakarta, yang segera akan melakukan halal bihalal di Istana Kepresidenan. Kita bisa melihat suasana juga di mana di luar kompleks Masjid Istiqlal dipenuhi oleh masyarakat yang baru saja menunaikan ibadah sholat Id untuk menuju ke sejumlah area untuk kembali ke kediaman masing-masing atau juga menuju ke sejumlah kantung parkir yang sudah disiapkan. Kita lihat Muhaimin Iskandar. Manusia baru dari titik nol. Kita dengarkan keterangan dari Muhaimin Iskandar. Start untuk kebaikan kita pribadi, kolektivitas kita masyarakat. Kata kuncinya Lebaran, puasa adalah gotong royong, kebersamaan, solidaritas, dan kolaborasi. Agenda dari sini mau kemana, Caimin? Saya langsung menuju istana. Iya. Istana. Berarti nggak mudik ya, Caimin? Mudik nanti sore. Nanti sore. Yuk, makasih ya. Terima kasih banyak, Minal Aidin wal Faizin. Maaf lahir batin. Dan 30 estimasinya.
Selesai tadi kita sama-sama menyaksikan momen Presiden Prabowo Subianto menyapa warga. Tak lama kemudian tadi kita sama-sama melihat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar, tadi menyapa awak media yang menyampaikan beberapa hal bahwa dia mengapresiasi bagaimana ia melihat penyelenggaraan sholat Id di Masjid Istiqlal pada tahun ini betul-betul melambangkan kesolidan dan kekompakan, kemudian juga persatuan. Kemudian ia pun menyampaikan bahwa usai dari Masjid Istiqlal, Muhaimin Iskandar ia akan segera menuju ke Istana Kepresidenan untuk menghadiri undangan halal bihalal dari Presiden Prabowo Subianto. Memang kalau kita merefleksi dari kegiatan sebelumnya, pemirsa, apa yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar bahwa momen atau esensi dari persatuan dalam penyelenggaraan ibadah sholat Id pada tahun ini betul-betul terasa persatuannya. Salah satunya adalah bagaimana sudah adanya kantung parkir yang disediakan di Gereja Katedral. Ini adalah untuk sama membantu bagi para jemaah sholat Id untuk bisa memarkirkan kendaraannya. Itu adalah salah satu wujud dari bagaimana solidnya toleransi antar beragama di Indonesia. Sudah beberapa waktu yang lalu, pemirsa, sholat Id rampung di Masjid Istiqlal, tapi kita bisa melihat saat ini. Ya, pertama tentu ya kita dari tadi pagi kita sudah bersemangat betul untuk melaksanakan sholat Id, dan ini sholat Id pertama bersama Presiden baru, Presiden Pak Prabowo, Mas Gibran lengkap tadi ya, lengkap, semua pimpinan lembaga tinggi negara juga hadir, dan ya intinya bahwa hari ini adalah hari kemenangan setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, dan pesan esensi yang juga yang disampaikan oleh khotib tadi adalah bahwa selain memang secara spiritual ibadah puasa yang kita laksanakan kemarin, tapi sosialnya juga yang harus kita tonjolkan, dan pesan yang paling penting adalah ini momentum kita guyup, rukun, gotong royong untuk membangun bangsa. Poinnya sih di situ. Oke, mungkin dari pesan-pesan untuk masyarakat di seluruh daerah, Pak, sebagai senator. Iya, tentu kepada teman-teman kita di daerah ya, karena kami
mewakili semua daerah bahwa ini momentum emas untuk daerah-daerah bangkit. Ya, ini momentum kita semua untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju. Kemajuan Indonesia itu sangat ditentukan oleh kemajuan daerah. Hebatnya bangsa kita itu tergantung hebatnya daerah. Dan kita semua sekarang itu harus tunjukkan bahwa memang inilah kebangkitan Indonesia melalui kebangkitan daerah-daerah. Ya. Tanggapannya terkait dengan masyarakat yang Jakarta yang sekarang mudik nantinya bisa membawa keluarganya lagi yang kembali ke Jakarta, yang otomatis bisa kemungkinan menambah pengangguran atau menambahkan permasalahan sosial Jakarta. Tanggapannya seperti apa? Ya itu sih memang itu kan sudah aktivitas atau itu memang sudah fenomena rutin ya. Memang setiap momentum Lebaran ada yang pulang kampung, mudik, kemudian ada yang datang lagi. Tapi poin yang paling pentingnya adalah bahwa kita bersyukur bahwa periode kali ini Ramadan, Idul Fitri kali ini arus mudik kita juga terkendali dengan baik, dan secara sosial memang pasti yang namanya masyarakat yang mencoba peruntungan di ibu kota ya tentu ya normal saja nanti bahwa harus menjadi warga Jakarta yang baik. Kemudian kita juga berharap ke depan bahwa yang katanya pengangguran juga harus dituntaskan dengan model kepemimpinan sekarang, dengan kerja-kerja besar sekarang, kita sih yakin bahwa ke depan pun pengangguran akan turun. Oke, Pak Sultan. Itu siapa tadi? Sultan siapa? Ketua apa? Sultan Najamuddin. Sultan Najamuddin. Itu ketua apa? DPD. DPD? Gak tahu asli. Ih, nggak tahu. Coba cari Google. Sultan Najamuddin. Kau tahu namanya? Demikian Anies Pagi spesial Lebaran. Kami sekali lagi mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 2025. Saya Cikal Pucazam, terima kasih dan sampai jumpa.